Media Korea kayaknya emang terobsesi dengan mayat, entah itu zombie, konsep tentang akhirat, atau bahkan necromancer. Nah, ngomong-ngomong soal necromancer, cerita fantasi zaman sekarang tuh udah menjadikannya sebagai sesuatu yang wajib ada. Udah ikonik, kayak ada yang kurang gitu kalau cerita fantasi tapi gak ada karakter yang bisa komunikasi dengan orang mati. Beda latar cerita, beda-beda juga cara necromancernya ngeluarin kekuatan. Misalnya Jinwo dari anime Solo Leveling yang pakai kekuatan necromancer tapi dengan tampilan lebih modern. Selamat datang di segmen While You Watch. Kenalin, gua Aurlazer. Di video ini gua akan membahas perkembangan necromancer dari mitologi kuno sampai masuk ke media pop culture modern, dan bagaimana Jinwo di Solo Leveling jadi necromancer yang beda dari konsep-konsep klasik itu. Nekromansi itu diambil dari bahasa Yunani kuno. Kata nekros artinya mayat dan manteia yang mungkin bisa diartikan sebagai sifat gaib. Kita bedain dulu ya, nekromansi itu ilmunya, necromancer itu orangnya. Dalam mitologi Yunani, nekromansi itu seni berbicara dengan orang mati. Kayak cerita Odysseus yang berangkat ke alam baka terus ngobrol sama roh buat minta panduan. Di abad pertengahan, kemampuan nekromansi itu dianggapnya sebagai praktik ilmu hitam. Ya iyalah, ada orang random ngaku bisa bicara sama orang meninggal, udah pasti dianggap bersekutu dengan iblis. Kalau mau ditarik lebih mundur lagi, sebenarnya ada juga kisah kayak Nabi Musa yang ngehidupin mayat korban pembunuhan buat nunjuk siapa pelaku pembunuhnya. Tapi karena berbeda era dan beda lokasi, plus itu bukan kekuatan Nabi Musa sendiri ya, masuknya bukan nekromansi, melainkan mukjizat. Beda sama peradaban Persia atau Babilonia yang ada banyak cerita tentang pelaku nekromansi. Dan itu emang masuknya kategori ilmu hitam terlarang. Intinya nekromancer dan kemampuannya itu berkaitan dengan orang mati. Entah sekedar manggil arwahnya atau sekalian membangkitkan jasadnya. Karena kematian itu identik sama kegelapan dan kengerian. Makanya beberapa cerita menggambarkan nekromancer sebagai sosok jahat. Kayak Sauron di Lord of the Rings, mulai dari penampilannya aja udah membawa teror. Apalagi kemampuan dia memanggil arwah buat melawan musuhnya. Beneran diperlihatkan sebagai hal menakutkan. Itu kalau necromancernya ada dalam cerita klasik. Kalau necromancer dalam cerita modern, konsepnya beda lagi. Makin kesini, necromancer gak hanya ditampilkan sebagai penebar ketakutan, tapi udah jadi karakter yang bisa menggunakan kekuatannya dengan lebih strategis. Mau di film ataupun game, semuanya udah kayak gitu. Mereka gak lagi jadi antagonis, melainkan bisa jadi sekutu, bahkan protagonis ceritanya. Lihat aja game World of Warcraft, dimana kita bisa memanfaatkan semua fitur kemampuan necromancer buat melawan musuh. Dari banyaknya cerita modern yang punya trope necromancer, gua tertarik sama anime Solo Leveling. Kenapa? Karena konsep necromancernya cukup fresh. Di sini, nekromansi bukan ilmu yang pure sihir, tapi ada semacam power systemnya kayak game. Jadi ada quest, karakter menjalankan quest itu, terus kalau berhasil akan dapat hadiah atau kekuatan tambahan. Buat yang udah sering baca manhwa Korea atau webtoon, pasti familiar sama power system kayak gini. Soalnya emang udah jadi semacam formula umum di dunia manhwa tahun 2016 ke atas. Jinwo, sang MC Solo Leveling, itu menggunakan nekromansi untuk bikin pasukan bayangan dari musuh yang kalah. Dia melakukan itu bukan cuma sebagai simbol kalau dia yang lebih kuat, tapi juga sebagai alat strategi yang ampuh. Emang apa spesialnya? Memang sih, secara teknis, necromancer di cerita lain juga bisa melakukan taktik serupa. Cuma yang bikin Jinwo beda adalah karena dia punya moralitas. Beda sama Sauron di Lord of the Rings yang memang merupakan makhluk jahat. Atau misalnya necromancer di game Diablo yang meskipun hitungannya protagonis, tapi tetap aja dia entitas penyihir gelap. Jinwo gak begitu, dia bukan penyihir jahat atau pengguna kuasa kegelapan, melainkan protagonis yang menggunakan nekromansi untuk melindungi orang lain. Taktik Jinwo mengubah musuh jadi sekutu itu sebenarnya udah bikin dia overpower, dan dia juga cukup pintar buat menggunakan kemampuan itu melawan musuh yang lebih kuat lagi. Lawan sekelas Ygritte aja bisa sampai kalah dan akhirnya berlutut jadi pasukan Jinwo. Keren gak tuh? Terus yang bikin Solo Leveling unik karena di sini kemampuan nekromansinya Jinwo tampilannya kelihatannya bersih,
lebih estetik gitu. Beda sama misalnya tampilan necromancy di game Diablo atau World of Warcraft yang kelihatannya gelap banget karena emang nuansanya horor. Pokoknya perbedaan utama Jinwo sebagai necromancer adalah sifatnya. Selain pakai sistem yang modern, kemampuan Jinwo juga lebih ke arah strategi yang lebih praktis. Bukan sekedar bangkitin mayat buat bertarung hancur-hancuran. Ya semua balik ke selera masing-masing aja sih. Mau yang klasik atau yang modern. Tapi kalau gue disuruh milih necromancer terkeren, setidaknya untuk saat ini gue tentu bilang Jinwo. Pertanyaannya, kenapa sih necromancer selalu menarik? Jawabannya tentu karena itu berkaitan erat sama sifat penasaran manusia. Udah naluri alami manusia buat penasaran sama hal-hal yang dilarang. Kita selalu mau tahu kenapa larangan itu bisa muncul dan kalaupun dilanggar sejauh mana kita bisa ngakalin biar gak ketahuan. Nekromansi adalah salah satunya. Main-main sama kematian jelas termasuk hal tabu. Tapi ya seperti kata orang Indonesia, aturan ada buat dilanggar. Melewati batas yang gak boleh dilalui manusia jelas kedengaran seru banget, ya kan? Terus, sifat lain manusia itu selalu senang melihat apa yang gak mereka punya dan apa yang gak bisa mereka raih. Makanya berhubung kita hanya manusia biasa yang gak punya kekuatan buat manggil orang mati, tentu aja melihat orang lain yang bisa melakukan itu adalah sebuah hiburan. Setelah mati harusnya manusia udah tenang. Cukup jadi onggokan daging yang tinggal nunggu buat dimakan cacing tanah. Necromancer hadir dan melanggar tatanan hukum alam itu. Ya paling enggak mengusik ketenangan jiwa yang sedang mencoba beristirahat. Maka dari itu sebenarnya kerjaan necromancer ini gak etis. Ganggu orang tidur aja udah gak sopan. Ini malah manggil orang yang udah meninggal. Malah dimanfaatin pula. Coba bayangin misalnya kerabat kalian meninggal dunia. Tiba-tiba ada orang yang datang ke kuburannya terus bikin dia hidup lagi. Tapi buat disuruh bertarung. Kira-kira kalian bakal marah gak? Sekarang coba gua ganti skenarionya. Bayangin kalian lagi dibegal dekat kuburan sepi. Kalian udah hampir dibunuh. Ternyata kalian punya kekuatan buat membangkitkan mayat-mayat yang ada di kuburan itu. Dan kalian suruh mereka buat ngehajar si begal. Selain kalian bisa santai karena gak kenal sama mayat-mayatnya, tentu kalian bisa puas karena berhasil pakai kekuatan sendiri untuk menghabisi seorang penjahat yang mengancam. Nah, kalau ada dua case seperti itu, apakah kalian masih akan menganggap nekromansi gak etis atau malah menguntungkan? Makanya, Jinwo sebagai seorang MC sebenarnya punya status moral yang cukup abu-abu. Dia bukan penjahat, tapi bisa menggunakan kekuatan gelap. Ini normal sih di dunia fiksi, menggunakan kekuatan jahat untuk melawan kejahatan. Cuma mengingat nekromansi adalah praktik yang sejatinya emang terlarang, tentu ini jadi dilema tersendiri dan itu menarik. Kebanyakan karakter fiksi yang punya kompas moral biasanya bakal mempertanyakan apakah boleh melakukan hal yang gak pantas dilakukan manusia dalam rangka melawan kejahatan lebih besar. Kalau misalnya kita masukin Jinwo ke dalam cerita fantasi klasik, mungkin dia bakal tergolong sebagai antihero. Kenapa? Karena dalam dunia di mana nekromansi adalah ilmu hitam dan dianggap kejahatan, dia malah menggunakannya untuk berbuat kebaikan. Necromancer mulai dari mitologi kuno sampai ke cerita fantasi modern, semuanya punya daya tarik tersendiri. Terlepas apakah itu beneran ada atau cuma sebatas dongeng, kemampuan buat komunikasi bahkan sampai mengendalikan orang mati itu emang kedengaran overpower parah. Sung Jinwo sebagai MC solo leveling berhasil tampil sebagai necromancer yang beda sendiri. Konsep kemampuannya masih sama, membangkitkan orang mati. Cuma dia membawanya ke level baru dengan segala macam power system yang lebih modern. Necromancer bergaya kekinian kayak gini jelas lebih menarik minat penonton. Apalagi yang doyan sama tema-tema sistem. Mereka bisa merasa lebih relate karena latar ceritanya juga bukan di abad pertengahan. Kehadiran Jinwo di solo leveling menunjukkan bahwa necromancer gak harus tampil sebagai penyihir nyentrik berkekuatan kegelapan. Tapi bisa juga tampil lebih kece, kasual, dan kekuatannya juga lebih elegan. Gak harus jahat juga. Buktinya Jinwo bisa jadi karakter santai dan sayang keluarga. Intinya bukan soal tabu atau melanggar moral. Ini tentang bagaimana melawan kegelapan dengan kekuatan yang berasal dari kegelapan. Buat lu yang suka dengan video ini dan pengen nonton video selanjutnya, lu bisa join membership di channel ini. Dengan begitu, lu bisa nonton video baru lebih dulu dibandingkan orang lain.
karena gua uploadnya seminggu sekali. Tapi ada banyak video yang udah ready. Jadi gua simpan tuh video di khusus membership. Dan baru dipublish mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.